warga Semarang itu seringnya ke baraknya itu daerah atas itu loh. Kembali ke tenda masing-masing, tendanya dia terbakar. What? Gokil. Kembali lagi dengan kami klinik horor di sini. Ada pocong jangan lari. Pocongnya di samping kamu. Ada di samping kami. Lagi-lagi kita bersama Rama ya. Iya, ngelanjutin yang kemarin. Kenapa Rama lagi ya? Kayak ibaratnya Aku lagi tuh ya. lu lagi gitu. Iya, lagi, Ini part lagi. 2, ini part 2. Part 2. Part Iya, ini lanjutan dari part sebelumnya. Betul. Mas satu timeline ya. Dan bertempatan juga di tempat yang nggak beda jauh sama tempat-tempat kita kemarin. Literally outdoor dengan penampakan pohon-pohon. Tapi kali ini kita punya view juga. View. City light. City light. Tempatnya ini anonim ya? Anonim. Oke. Ini sebenarnya mirip sama episode pertama kita sebenarnya. Iya. Karena di atas Di ya. Kelihatan city light juga dan kayak hampa. Hampa, Di ada ambience, Ambience. ambience, Ambience. ambience, Ambience. Guys, ambience. apa tuh? Kok burung? Bebek. Bebek. Angsang. Angsa. Angsa. Jadi emang secara lokasi kita kali ini sangat-sangat natural. Oke. Alias. Karena Iya. kita pingin benar-benar ngerasain tempat ini juga gitu. Tapi kalau misal ini ya ngomongin alam-alam gini tuh sebenarnya aku keinget banget momen-momen Halus banget ya. masa atau nih ngomong di foto banget. Foto banget ya. Salah. Tapi bener enggak, karena kalau ngomongin alam suasana yang cuma kita ngerasa angin, suara-suara pohon, apalagi kayak ada suara hewan kayak gitu-gitu tuh keinget zaman-zaman sekolah. Kalau Lebih tepatnya Waktu kemah. 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 Bener. Karena kalau jadi di mana? Kalau aku lupa sih jujur itu. Wow. Mister. Mr. Skip. Yes. Beliau sekarang punya nama baru, Mr. Skip. Skip. Tapi apa yang diingat dari kemah? Tidur di barak sih paling sih. Damn, bangun dipecutin. Baru di betul ya. Cowok, ya. Setara tes kopdes. Namanya Dodi. Kalau aku tak syutingin gue ya. Guys. Apa aja. Tapi kita sebenarnya sempat bareng karena kita satu SMP dan kita satu angkatan juga. Jadi kita sebenarnya pernah kemah bareng juga kan. Kemah, Itu juga di barak, bener, di barak. Bener sih. Tapi kita SMA juga sama ya, Mah ya? Di Ya, barak. aku langsung satu grup sama Adi. Satu grup Yes. band. Wah, grup band lagi. Satu grup ini ya, kemah. Lu lagi aja. Dulu lagi aja. Apa ya, Mah? Ingetan zaman-zaman kemah tuh apa ya? Kalau cowok pasti nggak jauh dari Api Unggun. Nah, Api Unggun. Kenapa emang ya? waktu perform di Api Unggun, nah nggak tahu Oh, ya kalau perform. kalau kalian ya. Kalau aku lebih ngenanya di Api Unggunnya, soalnya kita kan udah nyiapin buat acara di Api Unggun itu. Apa ya? Aku api unggun malah agak lupa. Oh, ada ya tapi ya kita ya. Ada Api-api gitu ya. Api kecil. api kecil. Api kita tuh sudah Api menyala. lah. Oh gitu, janjinya. Ingat banget. Strik ya, nyalakan Strik. strik. Api. versi dewasa. Yes. Anak kesayangan versi. Golden Powell. Nah, Terus juga secara tempatnya pun identik banget gitu. Apalagi kalau yang spesifik di Alam. ada kan yang di alam. Alam. Tapi kita nggak alam banget kalau yang waktu di barak itu kan. Iya. Ya lebih tepatnya tempat peninggalan entah zaman Belanda juga, tapi yang pasti itu tempat-tempat tentara kan. Itu nggak tahu kayak identik gitu, kayak peninggalan, bangunan peninggalan yang kayak gitu. Emang kalau kita kan seringnya dan warga Semarang itu seringnya ke baraknya itu daerah atas itu. Iya ya, pokoknya kayak mana ya? bandir. Bantir. Oh, Bandir ya, benar Bantir. Yes. Bandir. Itu waktu zaman SMA tuh. Hmm. Dan memang orang-orang juga rata-rata ke sana. Iya, Kalau ini kan proper sih sebenarnya secara tempat. medannya juga untuk trekking bagus. Pol. Untuk melatih
tahan dinginnya juga. Oh dingin ya itu. Iya. Dingin dan kita masuk nih horor. Horor. Ya, Nah itu benar. namun gitu. Alam ya, alam ya. Kayak tempat seproper itu juga ternyata Nggak luput Tidak jauh lah. tidak jauh dari itu. Karena kebetulan memang waktu ya kita udah diceritain juga kalau yang di Bantir sendiri bekas. Ada hal seperti itu ya nggak jauh-jauh dari meninggal. Bahkan waktu itu yang cerita langsung tentaranya juga ya. Oh, nanti kalian bakal ketemu ini. Jadi jangan kaget. Oh, langsung Yes. dikasih kisi-kisi gitu Yes. ya. Tapi ternyata kalau aku pribadi nggak ada sih. Aku juga nggak ada. Tapi sempat ngeliat ini mah ada pokoknya teman kita tuh aku ngeliat ada teman kita dekat pintu tuh waktu itu tidurnya kebagiannya kan. Nah itu nggak tahu aku diceritain katanya nggak betah dia kebetulan orang yang bisa ngeliat. Terus katanya dia nggak betah lah intinya di tempat posisi dia itu kayak nggak tahu entah ada yang kumpul atau gimana. Nggak Maksudnya bisa dia kayak ngeliat. ketekan gitu. Gak bisa ngeliat tuh apa dulu, jelasin lah. Gak bisa ngeliat Bisa. dia buta apa gimana. Indra keenam. Indra keenam, pasti. Indra yang keenam. Kalau Rama punya Pengalaman. pengalaman Kalau di situ pengalaman enggak. nggak? Oke lah, kalau Rama cuma segitu doang, mending Ganti pinggir aja. lah Ganti ya. aja lah ya. Bosen. Jujur bosen lah ya. Rama lagi. Rama lagi. Kita akan mengganti orang ini dengan Tamu yang lebih spesial Kamu lagi. ya. 1, 2. Yes. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang Tamu spesial. ceritanya juga nggak kalah spesial. Spesial tidak kalah seru juga ya. Monggo perkenalan Om. Yes. Dengan Om siapa di sini? Jangan Om, jangan Om. Oh, jangan Om. Mas, mas. Oke, Mas. Ya, Kita seumuran, Mas kita Juru Kunci. seumuran. Iya, Mas oke. Juru Kunci. Iya. Kok juru kunci langsung sih? Juru kunci kita malam ini. Juru kunci lu. Perkenalkan nama saya Erten. Saya asli Cepu, Jawa Tengah. Ngerti Cepu? Cepu. Kita kenal orang Cepu aja sih Om. Yes. Mas. Mas, Aduh. tolong biasakan dulu lah. Jangan Om lah, kelihatan Iya. tua kok. Masih muda gitu. Tenang Sepantaran aja. sak kelas ya kayaknya. Sak leting Sak leting lah. Aman lah. Saya dari Cepu. Kebetulan juga ada cerita sedikit, cerita horor. Yes. Terkait apa tuh Om? Terkait di bumi perkemahan. Oh, Nah, oke. nyambung nih. Nggak beda sama yang kita ceritain Yes. berarti ya. Momen-momen dimana zaman sekolah terus kemah berarti di luar. Di sekolah luar, aja? di luar kota malah. Di luar kota aku. Di luar Oke. kota, iya. Bumi perkemahan. Bumi perkemahan. Ngomong-ngomong bumi perkemahan di Semarang juga ada tuh Dot. Bumi Apa tuh? perkemahan kayak gitu. Jadi emang kalau nggak salah bumi perkemahan tuh modelnya lapangan luas gitu ya, Mas. Betul. Nah, itu emang kayak biasanya dipakai rutin buat orang-orang kemah gitu. Emang khusus buat kemah gitu ya. Ya kayak lapangan bola gitu. Tapi emang ada nggak yang datar banget gitu. Emang dipakai buat kayak gitu. Yang penting lapang lah buat Yes. tenda banyak bisa gitu kan. Soalnya perkemahan. Zaman kapan itu, Mas? Zaman itu aku ada 2 cerita, Mas. Jadi aku cerita pertama itu aku SD. SD berarti aku kelahiran berapa ya? Waduh. Lali Dem. tiwe. Seto. Tadi kalau nyebut itu kita panggil Om. Oh, enggak. Berarti tahunnya enggak usah, tahunnya enggak usah. Ya, SD lah. Aku waktu SD sekitaran 2009, 2008. Yang cerita kedua itu aku SMP, masuk SMP. Masa SMP. Ya, jadi enggak agak jauh sih. Waktunya dekat kok, enggak ada 1 tahun malah kayaknya. Oke. Ada 2 kejadian. Berarti mulai dari SDC. Ya, SD. Yes. Yang pertama SD dulu. Jadi dulu itu kan ada kan pramuka yang grup inti. Grup inti. Iya, grup inti cowok cewek, 1 grup cowok, 1 grup cewek. Siap. Itu grup inti itu pokoknya yang setiap ada kegiatan kemah, jambore atau apa, grup inti ini yang berangkat. Oke. Ada 2 Perwakilan grup. gitu. Perwakilan Karwil apa ya? Pokoknya Oke. dari Kecamatan Cepu. Nah, itu tepatnya itu di bumi perkemahan. Nyebut kota gak apa-apa? Bebas. Bebas. Kayaknya nggak apa-apa deh. Gak apa-apa ya? Aman. Di Blora. Tepatnya Blora. di Kecamatan Todanan. Todanan. Betul. Nah, di Kecamatan Todanan itu tuh ada 1 tempat di desa apa ya, Mas? Lupa aku. Oh ya, di desa itu tempatnya agak lapang. Cuman agak kayak perbukitan. Ada Oh, yang iya. tinggi, ada yang pendek.
Nah, di tengah itu ada kayak danau. Ada kayak danau nggak lebar lah, mungkin ya 100 Berarti meter persegi, masih alam yang natural ya? natural. Masih natural ya? Dan ke jarak dari pemukiman warga itu 1 kiloan. Lumayan tuh, Lumayan. Lumayan Jadi ya? dia di tengah-tengah kayak apa? Perbukitan gitu. perbukitan. Betul. Di perbukitan. Nah, di situ ada acara pas saat itu Jambore Nasional Pramuka. Oh, gede. Gede. Acara gede banget tuh. Peserta yang hadir ya banyak banget dari sekolah manapun. Hmm. Dari apa? Pokoknya Kota penjuru kota manapun mana-mana ada, juga. ya. Berbagai penjuru lah ya. Nah, di situ kejadiannya itu kan kita Jambore itu 3 hari Mas, 3 hari Oke, 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya, jadi hari keempat pagi itu kita pulang. Siap. Oke. 3 hari 3 malam. Malam pertama it's okay, nggak ada apa-apa ini, santai kita melakukan kegiatan Seperti biasa. pramuka, kita nongkrong, kita bakar api Bakar unggun. api. Nah, hari kedua itu kita diperbolehkan mandi di sungai itu danau. Danau Oh ya. Ya. Oh, gede. Enggak gede sih Mas, ya 100 meter persegi lah. 100 meter persegi. Oke. Ya, Iya, iya. danau. Ya, iya, Tapi nggak dalam juga. enggak aman. Danau Jadi, kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. ya. Nah, kita hari kedua itu diperbolehkan mandi di situ. Boleh asal jangan sampai ada batasan. Kalau yang ke sana dalam, yang sini nggak terlalu dalam lah. Oke, iya. Apa ini namanya? Pinggang. Bangke, iya pinggang, bangke ya. Sorry. Oh, bangke. Bukan bangkai loh. Oh, Nah, di Cepu bangke itu pinggul. Oh, bangke. Emang? Oh, berarti pinggul. Oh, Pinggul. Nah, jangan salah persepsi. pinggul kau lah, nggak boleh. Nggak. Pinggul kau. Pinggul itu di daerahku namanya bangkean. Bangkean, Ya, oke. sebangke lah, sebangke. Kita boleh mandi di situ. Mas kaget. Ya, bahasa baru ya. Bahasa baru. Nah, setelah itu kita mandi sore, Mas. Di sore bareng-bareng, cuman dipisah cowok sama cewek jamnya. Ya kan bahaya. Bahaya. Nah, takutnya itu lah, dipisah. Yang mandi pertama itu cewek. Nah, itu Yang cowok ngapain? yang cowok tutup mata pakai AC. Beliau saksi mata dan pelaku. Nah, saya di situ. Saya pakai teropong, pakai jalur lalu. Aduh, ayolah. Enggak. Pikiran Serius. Oh, pikiran langsung. Ya, Serius. Alam liar, pikiran liar. Liar kayak wela. Nah, sol kedol. Tapi kalau boleh tahu Mas, Ya. itu kalau misal boleh ngegambarin lokasinya sendiri itu, maksudnya suasananya kayak gimana sih? Maksudnya ngelihat dari sudut pandang tuh emang apakah seru nih nemu tempat kayak gini, kayak yang karena biasanya maksudnya nggak pernah ngerasain tempat-tempat kayak gitu kan, atau gimana maksudnya? Atau emang tempatnya kayak mencekam gitu? Nah, gini Mas. Di acara itu kebetulan aku kan masih kelas 5 SD kalau nggak salah Mas. Oke. Kelas 5 SD semester 2 lah, mau naik kelas 6. Di umur segitu tuh anak-anak have fun aja, nggak Oh, mikirkan ini hantunya banyak ini. Iya. Cilik di Betulnya di tempat baru happy. Happy. Kita camping, nyalain api unggun, ketemu teman banyak. Teman-teman banyak. Jadi kita have fun, nggak mikir apa-apa. Nah ini nyambung lanjut ke yang aku tadi mandi. Jam pertama itu kan cewek dulu Mas, jam 4 Oh gitu, Yeah. gantian. Nah kita jam 4 di rolling, yang cowok kegiatan cari kayu buat api unggun nanti malam. Cukup ini ya, acaranya kompleks ya berarti. Kompleks. Ya? Gak cuma yang datang acara ketemu Nggak. ngobrol-ngobrol enggak gitu ya? Enggak, berarti? kita ada kegiatan full di situ. Yes. Yang cowok cari kayu bakar, ya cewek Nyangkul. mandi. Oh, mandi. Oh. Oh, ini lagi bagi tugas ceritanya. Oh. Tugas. Enggak enggak. Jangan. Hari keempat langsung jadi bangunan. Wah, jadi Kacau. candi, Kacau. Kayak jadi Oke, horor ya. boleh lanjut Om. Lanjut. Oh, Ya oke. Masih gede aku di Mas. Cowok cari kayu itu tidak ada kejadian apapun. Lah si yang tim regu cewek-cewek itu yang mandi itu kan sore jam 4. Kebetulan juga malamnya nanti ada pentas seni. Oke. Oh ya. Acara pentas seni kan. Setiap grup
nampilin apa. Nah, itu ada gue starnya malam itu. Gokil. Gue star. SD loh di. SD. Ya, gue Tapi starnya acara gede tuh. gede, panggung acara gede, region Oh, 10 iya. kali 12 meter. Bayangin Gede. gue starnya siapa cah cilik. Nah, cilik. Siapa ya? Malam ada gue star yaitu Barongan. Wow. Barengan ya, iya. Itu Saja? Oh, barengan. spesial gue untuk umur segitu, Mas. Chaos sih. Umur 10 ya. Umur semono Betul-betul ki. ini. Aduh, sing metu panggung Barongan ya. Gue star Barongan. Nah, sore mereka tim Barongan itu cek sound. Oke. Nyiapin alat, prepare di stage, cek sound. Nah, ada itu anak perempuan, cewek. Itu nggak tahu anaknya siapa, tapi dia itu di timnya Barongan itu. Oh. Dia jalan-jalan bawa boneka, pakai baju putih. Waduh, Anak kecil. Kok janggal tiba-tiba- juga ya. Nah, Bener jaga ya? aku juga nggak tahu dia kasat mata atau emang anak orang nggak tahu. Janggal tapi sih Janggal ya. lah. Janggal. Itu awal mula, Mas. Hmm. Awal mula itu ada anak kecil, dia lihat kakak-kakak yang mandi di danau tadi. Oh iya, oke, paham. Dia lihat kan agak tinggi nih bumi perkemahan, terus agak turun baru danau. Anak kecilnya itu di atas di dataran tinggi itu, di bawah pohon. Diem bawa boneka, Waduh. liatin. Nah, abis itu anak-anak yang mandi itu naik kan baris kan, Oh iya. gantian naik. Itu ada yang menggoda anak kecil itu, bonekanya diambil. Oh berarti fisik berarti kan Oh iya, bukan berarti kalau di momen itu sebenarnya orang ngelihat ya berarti ya? Ngeliat Oh, semua. orang ngelihat semua. Ya? Lihat semua. Boneka diambil, ya dikerjain lah, lari-lari sampai anak itu nangis. Oke. Anak itu nangis, dimarahin kan sama kakak pembina yang tahu. Jangan jangan digoda, ojo dibedani, ojo dibedani kak, tolong kembaliin bonekanya. Bangke. Oh iya, pinggul saya. Pinggul. Sakit Pinggul. Mm-mm. Nah, kembaliin, anak itu ikut rombongan lagi di belakang panggung stage. Setelah itu kan gantian cowok ini mandi. Iya. Mandi selesai, kita skip langsung ke acara malam ya. Malam setelah Isya itu kan acara mulai bakar api unggun. Oke. Terus kita nyanyi-nyanyi dan Nah, lain-lain. Malam kebersamaan. Betul. Nah, habis itu Barongan perform. Barongannya ayo tungguin gitu. Nah, Kenapa nungguin? musiknya gitu, tungguin Oke. gitu. Nah, di situ kan identik dengan yang namanya bakar menyan, Mas. Bakar menyan. Oh iya. Oh, Barongan. kalau acara kayak gitu, maksudnya kalau yang barongan itu ada tradisi buat kayak Ada gitunya juga. Oh, tradisi tapi itu ritual literally dari merekanya juga dari berarti ya? barongannya. Oh, Ya. sepaket tuh. Betul. Dia setiap sebelum perform itu bakar menyan dulu di bawah panggung kayak gitu. Jadi kita yang nonton auranya jadi ampun apa ya? Ampun apa ya? Gitu kan iya, gitu. Iya. Bau menyan. Ampun apa ya? Ya bercanda nih anak kecil kan nggak tahu aturan kan ya. Bercanda itu kesadu, kesampar itunya yang dibakar Kemenyan. Iya, di bawah Oh, panggung. iya. Kesaduk, jatuh kan. Nah, itu sempet hujan. Mas, Oh berarti itu penangkal hujannya di. bisa jadi bisa kan nggak jadi. tahu Oh, ya. iya juga gitu ya. kan. Wong kita juga umur segitu kan seneng-senengnya pelayon lah kasarnya guyon mbek kancane. Nah, itu ada yang nendang, jatuh, hujan, tapi sebentar. Hujan, terus berhenti. Si barongan itu perform lagi. Udah. Barongan selesai perform. Anak yang cewek tadi yang rebut boneka itu tiba-tiba nangis. Oh berarti yang anak kecil itu ada di. Emang ada ya berarti ya? Nonton. Kurang tahu itu sampai malam itu nggak ada yang tahu anak kecil itu lagi. Jadi teman-temannya pun nggak sadar, temanku ini kenapa kok nangis? Oh, bukan si anak kecilnya, Dot. Bukan, Yang rebut boneka. Oh yang rebut. Betul. Jadi yang peserta pramuka itu yang rebut bonekanya anak kecil. Oke. Dia itu nangis kencang banget lama. Teman-temannya mikirnya ya, ki
apa setane barongan. Oh, nek Bener. daerahku kan masih kental gitu. Kalau ada barongan pasti ada yang kesurupan. Tuh, udah selesai dia disembuhin sama warga lokal, sembuh, udah sembuh siuman, dia diem dimasukin tenda sama kakak pembinanya sama guru-gurunya, dimasukin tenda, udah ayo tidur istirahat gitu. Masuk tenda, guru juga kembali ke tenda masing-masing, tendanya dia terbakar, What? Gokil. tendanya yang anak ganggu. ngambil ya, yang ganggu anak kecil. Itu dengan kondisi di dalam ada si beliau itu? Ada yang ngerebut boneka itu, ada dia di dalam tenda. Otomatis Kacau. teman-temannya kan lari keluar, tenda terbakar, Bakar. disiram air siapa, wes pokoknya dipadamin lah, mau dipadamin nggak bisa sampai tenda itu bersih mas. Cuman tak resik rata tanah gini. Cuman sing bikin janggal, tenda itu dempet mas, dempet Iya. banyak gitu berjajar kan, jambore Gak kena. kanan kiri nggak Aneh ada ya? yang kena. Gokil. Wih, janggal. Cuma satu itu toh, tapi bersih tenda nih, Aneh. tak tersisa apapun. Padahal tenda sama tenda itu mepet, malah kadang ada yang hilang, apa Ya. talinya itu kan hilang, Iya, saking benar. dempetnya. Nah, itu nggak ada yang kebakar kanan kirinya, yang tengah tendanya anak itu habis bersih, tak tersisa apapun. Itu di hari keberapa, Mas? Hari kedua, Dua tuh. Baru hari kedua. baru hari kedua udah ngalamin seperti itu. Nah kan setelah kejadian kebakaran itu kan guru-guru juga bingung. Nah bingung, panik, kenapa siapa yang nyalain korek? Nggak ada pak, semua pada tidur Jagal juga menyalain korek. di dalam tenda kan juga. Masuk es udut. nah kecuali cowok ya, ini Nah. cewek. Masuk cewek udut elek ngerokok ya. Elek itu sing apa yang di video elek ngerokok Elek. ya. Ya cewek rokok itu ya. Sete Tuh. Itu guru-guru panik cari panitia penyelenggara, cari terus akhirnya rembuk ada warga yang nyeletuk tahu, makanya Thomas rasa godoni wong barungan, tapi itu warga loh ya, bukan hantu atau apa, bukan. Itu warga bener-beneran setempat, disampaikan, dia ikut kasarannya ya, wih ram apa ya kan gitu. Wong Indonesia kan keponya tinggi ya. Tinggi. Datang bapak-bapak Nah, disamperin, dia tahu ini ngobrol apa, masalah apa, terus tiba-tiba dia ngomong, makanya mas ojo nggodoni cah barungan ki singit Sing itu apa? itu Sengit. angker Oh, terus angker. apa ya, Oh ya. ya mistisnya kental lah Oke. orang barungan itu. Makanya jangan bedoni apa bahasa Indonesianya, Yang ganggu gitu. ganggu ya, Iseng gitu ya. isengin itu jangan. Terus loh, emang kenapa pak, ditanya sama guru-guru pembinanya, iki mau to bocah iki jupuk bonekane bocah barungan. Oh, ternyata itu anggota barongan. Iya, yang anak Oh, kecil iya. itu. Dek mau aku ngerti yo, bonekane dijupuk, rasa dibedani, bocah sampai nangis gitu. Ceritanya itu ternyata si anak kecil itu nggak tahu apa, orang barungan juga nggak tahu anak kecil ini siapa. Lah kok? Tapi kok tahu? Plot twist. Plot twist banget ya. Tapi kok tahu? Tapi Tapi ikut anak serta itu- gitu loh kayaknya. Anak itu datang bareng sama mobilnya orang-orang barungan. Walah. Bapak itu tahu, gara-gara dia juga tahu kalau anak itu tuh datang bareng sama rombongan barungannya. Ini bapak ini si warga itu. Si warga yang bilang makanya ojo nggodoni cah barungan gitu. Kalau tanggapan apa? Bapaknya itu ya ora asli. Nah, itu asli mah. Oh, lek kuwi asli. Di omah. Oh, Omah juga terus Ya, Mas. peserta juga Tapi maksudnya pihak dari barongan juga akhirnya mengakui sendiri mengakui kalau nggak ada yang bawa anak kecil.
spesifik lagi spesifik. anak kecil yang Betul. baju putih bawa boneka, boneka. bingung berarti mereka ya. Jadi setelah bapak itu bilang jangan gedhe wong Barongan, penyelenggara konfirmasi ke pihak Barongan. Pak maaf ini intinya seperti itulah, aku nggak tahu komunikasinya. Loh, kita nggak ada yang bawa anak pak, soalnya kita mainnya malam, tengah malam. Bener dijaga. Nggak Jenggal. ada yang, cuman orang-orang warga taunya anak kecil itu anaknya yang tim Barongan itu, soalnya datangnya bareng. Dan orang Barongan ditanya, oh aku tahu, tak kira itu warga sini. Dikira warga ini. Orang Barongan juga tahu ada anak kecil itu. Kabeh yo bingung ya. Ya bingung, aku ya bingung, sampean bingung. Bingung. Aku membayangke logisnya wae iki opo ya, sing logis ya. Ya. Mungkin ya. Gak ono Mistis kok ya. semua orang diliatin, maksudnya dia menampakkan Bener. ke semua orang. Iya. Soalnya kan katanya kan barang itu kan bisa munculkan dia itu sama beberapa orang toh, Beberapa orang. nggak semua orang. Nah gitu. itu logisnya gitu ya. Hmm. Tapi kok ini kayak aneh juga sih, bahkan anak kecil gitu loh. Kok bisa kayak ya bahasa kasarnya ngeteror gitu, ngeteror orang-orang semuanya gitu. Itu yang jadi tanda tanya besar. Soalnya warga pun juga nggak pernah cerita kalau iya di sini ada anak kecil, enggak. Orang Nggak ada warga juga nggak wanti-wantinya tahu, gitu ya. iya. Sama-sama bingung gua. Sama-sama bingung. Jadi semua itu bingung. Anak ini siapa? Sampai sekarang aja masih menjadi Nah misteri. itu Terus akhirnya nggak terselesaikan itu, Mas. masalah itu enggak. Yang penting anaknya itu yang peserta pramuka Aman. aman terkendali. Saat itu juga diajak pulang sama orang tuanya. Ya. Soalnya anak umur segitu ya, kan orang tua juga Khawatir. takut. Itu ada orang tua juga berarti kemungkinan Nggak ada. Oh nggak ada. Ditinggal. Lepas sebenarnya. Lepas. Lebih bahaya lagi sih. Ya. Jadi pihak sekolah itu menghubungi orang tua suruh jemput. Gimana kejadian akhirnya keesokan? Maksudnya apakah acara tetap jalan aja gitu? Setelah itu kejadian itu pagi kita upacara seperti biasa. Hari 3 tuh berarti ya. Ya, Ini hari hari ketiga. Siang kita dipulangkan semua. Soalnya katanya kan ya kita peserta nggak tahu nih. Kita taunya, ya kok wis bar ya. Bener. Padahal seru ki. Bener. Nembe 3 dino wis dikon balik jere 5 dino. Oke. Terus akhirnya pulang semua, siang pulang. Nyampe sekolah itu kakak pembinaku yang bimbing yang pramuka Perjalanan. sekolahku itu baru ngobrol ngomong sama guruku yang di sekolah. Wah kacau pak, nggak kondusif, banyak yang kesurupan. Banyak yang kesurupan. Oh tapi benar berarti di hari itu selain si yang ganggu, si cewek yang ganggu itu ada yang lain juga berarti ya? Lain itu tapi yang kakak pembina yang Boleh. SMA yang udah lulus gitu, yang kesurupan itu bukan peserta yang anak-anak, bukan. Merambah berarti ya? Ya merambah, cuman kan yang peserta kan nggak tahu. Nggak tahu. Ya kita taunya setelah sampai sekolah, kakak pembina bilang ke guru baru ngobrol ke kita kalau kemarin tuh gini nggak dibolehin tuh karena banyak yang kesurupan, terus ada yang tendanya terbakar habis. Gila. Tuh makanya terus oh iya bener ya, semisal kita masih di sana kan nggak tahu juga itu habis itu kejadian apa lagi. Betul. Akhirnya jambore itu diselesaikan di hari ketiga siang. Pencekam ya? Ya. Kalau aku pribadi mungkin ada di acara itu juga pasti bakal kepinginnya pulang aja soalnya tahu tempatnya alam ya, itu alam ya maksudnya? Alam. Bener-bener alam kayak gitu, terus kejadian-kejadian yang nggak bisa di logika gitu tuh pasti udah nggak mau situ sih. Betul. Cuman kembali lagi mas, di saat itu kita kelas 5 SD, Kecil. nggak tahu apa itu mistis apa. Yang penting kan kita sama teman bikin tenda, Evan. Kita nggak mikir di situ. Makanya kita saat disuruh pulang kita, kok balik toh. Loh, padahal lagi enak-enaknya gitu loh, ngobrol sama temen, rasain kemah, tidur tenda.
Cuman ya itu ternyata di di lain kejadian tenda terbakar ada kejadian lain yang kesurupan massal itu. timpa. Ya akhirnya panitia udah kita close, kita pulang semua. Itu ceritanya Mas. Kalau dibandingin sama yang berarti momen ini tuh karena udah bilang ya ada cerita juga waktu SMP. Ini Betul. apakah juga perkemahan yang model kayak gitu? Kalau yang Sama, SMP. cuman kalau yang SMP itu kita lagi ujian buku saku. Jadi Oh, hanya satu sekolah. Gimana tuh Mas ceritanya Mas?